Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Sehat? Alhamdulillah, senang mendengarnya. Saudara, pada hari ini kita kembali untuk mempelajari tentang mata kuliah keterampilan menulis. Anda sudah siap untuk mengikuti perkuliahan hari ini? Siap? Baik, saudara, pokok bahasan kita kali ini adalah tentang menulis skripsi. Nah, tentu saja Anda kan masih lama ya untuk menulis skripsi. Namun sebagai seorang calon guru bahasa Indonesia, Anda sejak semester 4 ini sudah harus menguasai bagaimana sebetulnya konsep tentang menulis skripsi itu, meskipun Anda masih lama untuk menulis skripsi itu sendiri. Jadi ketika ada orang lain yang bertanya tentang skripsi pada Anda bisa menjawabnya dengan baik ya. Baik, saudara, skripsi itu adalah suatu karya ilmiah yang ditulis mahasiswa dalam rangka menyelesaikan studi program sarjananya ataupun program strata 1 ya, S1. Oleh sebab itu seorang sarjana ini sebetulnya wajib memiliki karya tulis ilmiah berupa skripsi itu. Saudara, penulisan skripsi sebetulnya merupakan bukti kemampuan akademik bagi setiap mahasiswa itu dalam bidang penelitian ya, sesuai dengan bidang keahlian masing-masing. Misalnya Anda sebagai mahasiswa program studi pendidikan bahasa Indonesia, berarti Anda harus melakukan penelitian di bidang pendidikan bahasa Indonesia. Nah, begitu juga dengan yang lainnya ya. Nah, kemudian saudara, skripsi itu sebetulnya disusun dan dipertahankan nantinya untuk mencapai gelar sarjana pendidikan di lingkungan universitas dan juga di perguruan tinggi di seluruh dunia tentunya ya. Nah, oleh sebab itu pada hakikatnya skripsi ataupun bentuk karya ilmiah ini adalah bentuk laporan dari jenis evaluasi terhadap pernyataan empirik ya, kemudian kenyataan objektif juga yang ditelusuri melalui penelitian. Nah, itulah sebetulnya skripsi itu. Jadi skripsi itu adalah karya tulis ilmiah ya, yang dipersyaratkan untuk calon sarjana yang akan menjadi seorang sarjana, sehingga nanti lulusannya ini betul-betul berkompetensi ya, memiliki kompetensi yang handal gitu. Nah, kemudian saudara, perlu Anda ketahui bahwa ada sistematika penulisan skripsi yang harus Anda kuasai ya. Nah, saudara, pada umumnya sistematika penulisan skripsi itu sebetulnya seperti berikut ini. Yang pertama itu abstrak. Jadi Anda harus menulis abstraknya. Jadi ada abstrak di dalam skripsi itu. Yang kedua halaman judul. Nah, kemudian yang ketiga halaman pernyataan. Yang keempat halaman pengesahan. Yang kelima halaman ada riwayat hidup ya, riwayat hidup yang saya maksud. Kemudian yang berikutnya itu yang keberapa? Yang ke-6 ya, yang ke-6 persembahan, kalau yang kelima riwayat hidup, yang ke-6 persembahan, yang ke-7 moto, kemudian yang ke-8 itu kata pengantar, halaman yang ke-9 itu daftar isi ya, silakan saja dilanjutkan dengan yang ke-10-nya daftar tabel, lalu yang ke-11-nya daftar lampiran dan lain-lain. Silakan saja jika ada tambahan ya, tidak perlu Anda ragu untuk melampirkannya. Kemudian saudara, untuk bab 1 ini adalah pendahuluan. Jadi di bagian awal tadi itu dari abstrak sampai dengan daftar lampiran itu adalah bagian awal dari skripsi ya. Kemudian bagian inti dari skripsi ini yang pertama itu adalah bab 1 pendahuluan. Ini bagian isi ini ya. Ke bab 1 ini saudara, pendahuluan ini isinya adalah yang pertama latar belakang masalah. Nah, ini harus ada ya. Yang kedua identifikasi masalah.
Nah, ini identifikasi masalah jika memang di tempat lembaga Anda misalnya ataupun di instansi yang menyelenggarakan ya skripsi itu sendiri, misalnya itu prodinya, kemudian ya fakultasnya misalnya ya, itu ada yang identifikasi masalahnya itu langsung tergabung dalam latar belakang masalah. Itu jangan dipermasalahkan ya. Bisa jadi ya ada ruangnya tersendiri, latar belakang masalah sendiri, identifikasi masalah sendiri, kemudian dilanjutkan dengan pembatasan masalah. Begitu juga pembatasan masalahnya ada prodi tertentu itu ataupun fakultas tertentu langsung memasukkannya di latar belakang masalah. Itu juga tidak perlu Anda masalahkan. Yang penting tujuan sama ya, maksudnya sama. Nah, ini Anda bisa menulis secara tersendiri di ruang tersendiri. Itu yang pertama tadi bagian pendahuluan itu ada latar belakang masalah, yang kedua identifikasi masalah, yang ketiga pembatasan masalah, yang keempat perumusan masalah. Nah, ini semuanya sama. Yang kelima itu ada tujuan dan kegunaan penelitian. Nah, ini perlu ya. Yang keenam itu ruang lingkup penelitian. Ini bisa ada bisa tidak. Silakan saya tergantung dengan ya tempat lembaga Anda melaksanakan pendidikan, Anda menempuh ya tugas akhir Anda tersebut di lembaga mana begitu. Disesuaikan ya dengan ya sistematika penulisan karya ilmiah khususnya untuk tugas akhir ataupun skripsi di lembaga kita masing-masing ya. Kemudian bab kedua. Nah, ini bab 2 ini saudara, ini tinjauan pustaka ya. Di dalamnya juga ada kerangka berpikir boleh dan juga hipotesis. Jadi bab 2 ini bisa Anda sampaikan tinjauan pustaka, kerangka berpikir dan hipotesis. Nah, ini kalau ada hipotesisnya silakan saja ya, itu untuk penelitian kuantitatif. Tapi kalau penelitian kualitatif tidak ada hipotesis, berarti tidak perlu Anda sampaikan hipotesisnya. Nah, kemudian saudara, bab 3 itu adalah metode penelitian. Nah, metode penelitian ini rinciannya ataupun sistematikanya yang Anda sampaikan adalah yang pertama itu metode penelitiannya itu sendiri, apakah metode kuantitatif, kualitatif ya, dan metode lainnya, silakan saja. Kemudian yang kedua itu variabel penelitiannya. Nah, silakan saja jika di lembaga Anda itu atau prodinya menggunakan sistematika seperti ini, ada variabel penelitiannya Anda sampaikan. Kalau tidak juga tidak apa-apa. Yang penting saudara tujuannya sama ya. Nah, kemudian populasi dan sampel. Nah, populasi dan sampel ini berarti ada populasi, ada sampelnya, dan juga ada bagaimana teknik samplingnya. Nah, ini Anda sampaikan juga. Tetapi saudara, itu sebetulnya untuk penelitian kuantitatif, sedangkan penelitian kualitatif biasanya subjek penelitian ya. Dia tidak memiliki ya teknik sampling, tidak memiliki populasi dan sampel. Nah, kemudian saudara, yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Nah, ini semuanya ada ya, teknik pengumpulan data. Ini terdiri atas teknik pokok dan teknik penunjang. Silakan saja atau langsung digabung teknik pengumpulan data. Kemudian saudara, instrumen penelitian. Nah, ini penting, instrumen penelitian ini biasanya untuk penelitian kuantitatif ya. Kalau penelitian kualitatif tidak perlu. Jadi dalam instrumen penelitian ini ada uji validitas dan reliabilitasnya, lalu ada analisis tingkat kesukaran dan daya beda. Jadi yang saya maksud instrumen penelitian ini instrumen penelitian yang harus Anda uji gitu. Nah, sementara pada penelitian kualitatif biasanya dia tidak menggunakan uji instrumen seperti ini ya. Jadi bisa jadi misalnya Anda bisa langsung mengambil data. Salah satu contohnya misalnya itu Anda melakukan penelitian terhadap nilai-nilai religius terhadap sebuah novel misalnya.
novel Sang Pencerah. Nah, itu kan Anda langsung saja menganalisis ya novel tersebut, menelaah, mengkaji novel tersebut ya, ditinjau dari segi ya nilai-nilai religiusnya misalnya. Kemudian Anda misalnya itu meneliti tentang kemampuan menulis karangan deskripsi pada siswa SMP misalnya ya kelas 2. Nah, itu berarti Anda itu tidak perlu menguji validitas dan reliabilitas dari instrumen itu sendiri. Anda langsung menyuruh siswa membuat karangan ya deskripsi tadi, dan karangan tersebut kemudian Anda nilai sesuai dengan ya indikator ataupun kriteria penilaian Anda yang Anda buat ya. Itu silakan saja apa-apa saja yang harus Anda nilai di sana. Yang disesuaikan dengan jenis karangannya. Kemudian saudara, pada metode penelitian ini juga harus ada teknik analisis data ya. Nah, ini semuanya sama, baik itu penelitian kuantitatif maupun kualitatif, harus ada teknik analisis data. Lalu bab keempat ini adalah hasil penelitian dan pembahasannya. Nah, hasil penelitian dan pembahasan. Ini jadi ada hasil penelitian. Ini hasil penelitian ini hasil masih mentah ya yang Anda sampaikan. Kemudian pembahasannya ini saudara hasil yang akan Anda diskusikan, Anda bahas ya dari hasil penelitian tersebut. Nah, jadi hasil penelitian yang Anda sampaikan itu adalah hasil yang sudah Anda olah, maksudnya meskipun masih mentah ya Anda olah itu ya. Kemudian Anda sampaikan bahwa inilah hasilnya, lalu nanti hasil itu Anda bahas dalam bagian pembahasan, maksud ya. Kemudian saudara, lalu bab kelima ini adalah kesimpulan dan saran. Nah, atau simpulan boleh ya, simpulan, karena simpulan itu hasil ya. Kalau ke antu proses, jadi kesimpulan itu proses menyimpulkan, sama saja berarti. Nah, kemudian saudara, jadi di bab 4 ini, bab 5 maksud saya, ada kesimpulan, ada saran. Nah, silakan saja saran itu yang berhubungan dengan apa yang Anda bahas tadi ya. Temuan-temuan penelitian Anda nanti Anda sarankan. Sedangkan kesimpulan itu adalah Anda menyimpulkan apa yang sudah Anda bahas dengan menggunakan bahasa Anda sendiri. Lalu saudara, yang terakhir itu adalah daftar pustaka. Nah, ini bagian akhir penelitian, bagian akhir skripsi itu Anda wajib menyampaikan bagian lampiran-lampiran. Nah, ingat bahwa bagian daftar pustaka, kembali tadi di bagian daftar pustaka itu termasuk bagian inti juga ya dari ya laporan hasil penelitian berupa skripsi tadi. Itu sebetulnya Anda harus menyampaikan ya rujukan, daftar pustaka tadi, apa yang Anda tulis sumbernya di dalam isi ya skripsi tadi, harus Anda tulis, Anda cantumkan pada daftar pustaka ya, atau dalam daftar pustaka. Kemudian apa yang Anda cantumkan dalam daftar pustaka harus ada sumbernya dalam isi skripsi tersebut. Jelas ya? Kemudian saudara, bagian akhir skripsi itu seperti yang saya sampaikan tadi adalah lampiran-lampiran. Nah, silakan saja semua lampiran yang Anda miliki dapat Anda lampirkan. Nah, seperti hasil Anda di dalam menganalisis ya data melalui perhitungan statistik misalnya, bisa Anda lampirkan. Kemudian juga perhitungan melalui SPSS bisa juga Anda lampirkan. Kemudian foto-foto dan lain sebagainya ya, termasuk ya lampiran yang dibutuhkan dalam hal misalnya surat menyurat yang Anda perlukan pada saat Anda melakukan penelitian.
dapat Anda lampirkan ya. Ya, baik saudara, saya kira untuk ya konsep tentang menulis skripsi saya kira cukup sekian saja ya. Saya kira Anda hanya mengetahui ya sebatas dasarnya dulu, karena nanti selanjutnya ketika Anda membuat skripsi Anda akan dibimbing langsung oleh pembimbing skripsi Anda, sehingga Anda akan lebih mudah nanti untuk menulis skripsinya ya. Jadi Anda sebaiknya ini menguasai dulu ya hal dasar ini, apalagi Anda baru semester 4. Namun nanti setelah itu ketika Anda sudah semester 6 atau semester 7 ya, mau masuk ke semester 8, Anda bisa menulis skripsi ini dengan baik karena Anda sudah memahami isi dan maupun sistematika penulisan skripsi. Oleh sebab itu, saudara, silakan saja Anda pelajari, juga Anda baca buku-buku ataupun buka internet ya, lihat yang berhubungan dengan cara menulis skripsi. Silakan saja untuk menambah wawasan dan juga menambah pengetahuan serta referensi Anda ya, sehingga Anda betul-betul mampu menguasai tentang menulis skripsi ini. Baik saudara, saya berharap Anda mampu untuk menguasai materi tentang menulis skripsi ini, dan saya minta Anda membuat rangkumannya ya. Lalu hasil rangkuman tersebut silakan saja Anda kirim ke email saya dalman.bangka@gmail.com. Ya, saya kira demikian. Terima kasih atas perhatian saudara. Sampai jumpa pada perkuliahan selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.